Benar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, ala kulli ni'amillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di hari Jumat yang mulia. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baiklah, sebelumnya terima kasih teman-teman yang mana telah menyempatkan waktunya untuk kumpul pada sore hari ini, yang mana sebelumnya aslinya jadwalnya malam, tapi karena saya yang berhalangan malah agak sedikit kerepotan. Sebelumnya saya pribadi yang mohon maaf. Baiklah, di sini akan nama saya Muhammad Wafi. Saya akan menjadi moderator pada pertemuan kita pada hari ini, yang mana merupakan pertemuan perdana. Baiklah, sebelum itu kita di sini sebagai kelompok 119 dari KKN 114, yang mana kita nantinya akan KKN ke Desa Lanjang, Kecamatan Sabtosari, Gunung Kidul, Jakarta, di mana insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli mendatang. Baiklah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas beberapa hal seperti yang telah tertera di grup, yang mana nanti pertama kita basa-basi terlebih dahulu, kita perkenalan kembali, walaupun ini terdengar hal yang simpel, tapi ini merupakan hal yang krusial, dimana kalau kita tidak mengenal satu sama lain, itu akan menyulitkan komunikasi kita nantinya. Jadi dengan kita saling mengenal, kita saling memahami, nanti chemistry dalam sebuah kelompok itu kan membentuk. Nah, kedua, nanti kita ada pemilihan ketua, wakil ketua, dan pembagian divisi-divisi. Terus selanjutnya nanti ada kesepakatan pembuatan identitas seperti PDL atau PES, banner, pokat, dan sebagainya. Selanjutnya nanti ada sedikit penggambaran lokasi. Dan mungkin selanjutnya nanti ada gambaran kecil-kecilan terkait proker. Yang selanjutnya terakhir nanti ada targeting iuran dan pendanaan kita nantinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu maghrib nantinya, kita memasuki pembahasan yang pertama, yakni perkenalan. Nah, ini nanti untuk perkenalannya, sistemnya yang pertama nanti kita menyampaikan nama, yang kedua asal, terus prodi, fakultas, unit, terus mungkin pengalaman organisasi atau mungkin pengalaman itulah semacam itu, organisasi dan sebagainya. Yang mana itu nanti penting pas kita mengklasifikasi teman-teman ini nanti masuk ke divisi mana. Mungkin saya awali terlebih dahulu, nanti langsung dilanjut saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Rizky, biasa dipanggil Wafi. Saya dari prodi IAT dari Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jakarta. Terus asal saya dari Madiun, Jawa Timur. Terus ada pun pengalaman organisasi, ya ini hanya organisasi yang ada di UIN saja. Yakni saya pernah mengikuti, saya masih anggota aktif di keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama UIN Sunan Kalijaga, Jakarta. Nah, selanjutnya dulu mungkin pernah join Al-Mizan, kalau tahu Al-Mizan kaligrafi, ya mungkin cukup itu.
Untuk IG saya seperti tertera di grup. Ya, kemarin udah dikasih list, gak ada yang mau ngisi, itu nanti diisi ya. Itu penting banget nanti. Nah, mungkin cukup itu sih. Nah, untuk selanjutnya langsung aja. Ini mau langsung langsung sambung menyambung apa mau ditunjuk? Ditunjuk aja deh biar semuanya kenal. Tunjuk. Oke, selanjutnya Mas Bayu, mungkin bisa perkenalan Mas. Ya nuhun Kang. Ya mungkin pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya perkenalkan nama saya Ahmad Bayu Samudra dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya kalian bisa manggil saya Bayu. Dan kalau untuk pengalaman organisasi jujur nggak begitu hampir bisa dikatakan nggak pernah organisasi lah gitu. Jadi mungkin untuk bagian kayak buat dokumen insyaallah saya bisa lah untuk bagian-bagian digital. Itu saja Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk selanjutnya oleh yang puas Mbak ini, monggo Mbak. Siapa Kak? Bentar. Silakan Mbak, perkenalkan diri Anda Mbak ini. Punten nih, maaf ini tuh siapa tadi? Nggak kedengeran. Siapa? Maksudnya? Kalau tadi Mas Bayu, kenalan sebelum Anda dan Mas Bayu. Kalau saya sendiri, waktu nah ini sekarang time is yours. Oke, makasih. Sebelumnya suaranya masuk belum? Jelas? Jelas banget lah. Oke, siap. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Dina Putri Aulia dari Sosiologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Asalnya dari Kuningan. Untuk pengalaman organisasi dari tahun berapa ya? Atau enggak, ya bisa dilihat aja di IG nanti. Ya, salam kenal semuanya. Salam kenal Mbak. Mungkin selanjutnya Mas siapa yang atas dulu, Mas Yunus. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus Munhamir. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga. Untuk pengalaman organisasi saat ini bisa dibilang saya tidak masuk ke organisasi, jadi kayak ya begitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hobi Mas, kira-kira Masnya hobi apa gitu? Senang editing atau apa gitu? Mungkin kadang baca atau mungkin main game gitu. Gitu lah. Oke. Selanjutnya ke Mbak Vika. Mbak bisa memperkenalkan diri. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan aku Fauzina Fika Hidayah, biasa dipanggil Vika, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jogja. Nah, aku aslinya dari Purworejo. Nah, apalagi ya tadi ya, kepanitiaan ya.
Mungkin untuk pengalaman kepanitiaan bisa kita diskusiin, bahas-bahas nanti pas ketemu aja. Dah, kita aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Istiana, siapa berkenalan diri? Bentar lagi jalan. Siap. Oke. Halo, saya Isyana, bisa dipanggil Isvi atau Ipi. Saya dari jurusan Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dari UIN Bandung. Untuk pengalaman organisasi, saya masih aktif di organisasi teater. Di teater ini tuh banyak sih sebenarnya yang saya garap, mulai dari kepanitiaan, pernah jadi bendahara, terus juga pengasipan tertulis, jadi nulis-nulis kayak gitu. Oke, selanjutnya Mbak Safina, mungkin bisa memperkenalkan diri Mbak. Halo teman-teman, kedengaran nggak? Kedengaran Mbak. Ya. Perkenalkan, aku Safina Sitapara Sidiana, bisa dipanggil Safina. Asalnya sebenarnya dari Malang, di kuliah di UIN Bandung, udah di jurusan sastra Inggris, Fakultas Adat. Aku juga tujuan organisasi seni rupa dan desain. Selebihnya mungkin nanti kalau tidak spesifikasi ya, boleh kita bahas. Maaf tadi ada gangguan dari teman. Aduh, maaf banget, asli malu. Mungkin itu aja dari apa? Oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya ini ada Mbak Dias. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mbak Dias. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dias Fitratul Humah dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Asalnya dari Sleman, Yogyakarta. Terus pengalaman organisasi itu yang sekarang aktif kalau di UIN itu Palang Merah Indonesia. Terus yang di luar UIN itu ada organisasi IPNU IPPNU. Gitu, sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya mungkin ada Mbak Nur. Mungkin Mbak Nur bisa memperkenalkan diri Mbak. Oke, baik. Sebelumnya izin off cam ya. Perkenalkan, nama saya Nurama Fadila. Boleh dipanggil Fadila atau bebas ya. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Saya asal dari DKI Jakarta ya teman-teman. Salam kenal semua. Di sini pengalaman saya itu di luar kampus itu mengikuti salah satu volunteer insan mengajar sebagai ketua bidang project manager atau bidang pendidikan ya. Terus selain itu saya juga sebagai anggota bidang pendidikan di Pondok Pesantren Al-Zatami. Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, mungkin selanjutnya ada Mbak Imayatul. Mungkin bisa memperkenalkan diri Mbak. Halo Mbak Imayatul. Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya maaf baru perkenalan di Gmeet. Perkenalkan, nama saya Himayatul Umah dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Untuk pengalaman organisasi sendiri belum. Terima kasih. Oke, ya mungkin cukup gitu untuk perkenalannya. Mungkin untuk yang belum join nanti ada teman kita yang konfirmasi, yakni bernama Agan.
dia berhalangan hadir karena HP-nya lagi rusak. Tadi ngechat saya pakai HP temannya seperti itu. Lagi diservis HP-nya. Dan kita lanjut ke pembahasan yang paling inti, yakni menentukan ketua kelompok KKN seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menawarkan kriteria terkait ketua ideal dari kelompok KKN, mungkin nanti akan saya catat. Mungkin teman-teman ini forum bebas saja, nanti siapa yang mau ngomong terserah, langsung aja. Mungkin bisa ini mengangkat tangan seperti ini, terus menyampaikan usulannya, misal mengusulkan nama, terus alasannya apa, seperti itu. Untuk teman-teman kami persilahkan, forum dibuka. Monggo Mas Bayu. Ya, izin mungkin sekedar saran ya. Kalau misalkan dari ketua itu mungkin lebih baik dari Win Jogja gitu. Karena ini maksudnya terkait dengan nanti untuk untuk ngomong ke kepala desanya dan warganya mungkin lebih enaknya gitu, maksudnya dalam segi bahasa dan mungkin tata keramanya lebih Win Jogja lebih tahu lah gitu untuk berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Dan untuk wakil ketua kalau saya sih menyarankan untuk dari Win Bandung, karena wakil ketua ini bisa dibilang tangan kanannya ketua yang yang mengkomunikasikan antara kelompok Win Bandung lah khususnya gitu. Untuk nanti bagaimana keberangkatan sama bagaimana info-info yang lain yang kayak gitu. Itu saja, Pak. Baik, informasi. Mungkin pendapatnya saya terima. Mungkin bagi teman-teman lain, apakah menyetujui dari pendapat yang disampaikan oleh Mas Bayu? Izin menanggapi. Ya Mbak, silakan. Saya sepakat dengan tadi apa yang disampaikan sama Mas Bayu. Sebenarnya saya tadi hampir mengusulkan ada 2 kandidat, karena kalau KKN ini lebih condong ke ketuanya kan cowok ya. Nah tadi saya mengusulkan kamu, Wafi Rizky, dan juga Bayu, karena pertimbangannya saya memang belum bisa melihat karakter atau gimana kepribadian setiap orang. Cuman dilihat dari keaktifan selama di grup dan juga inisiatif, saya melihat Wafi dan juga Mas Bayu ini cukup aktif, dan inisiatif ya orangnya, dan mau bertanggung jawab. Nah, karena tadi pertimbangannya dari Mas Bayu untuk yang dipilih itu dari Jogja, ya kemungkinan dari Mas Wafi. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan usulan atau sebagainya, masih kita tampung. Izin menyampaikan usulan. Kalau misalkan dari saya sendiri, tentunya untuk menjadi ketua harus sudah pernah ada setidaknya pengalaman organisasi untuk mengetuai lah gitu ya. Ada sifat otoriternya dikit-dikit mah gitu untuk ngatur-ngatur segala macam yang ada di grup, yang ada di kelompok kita gitu. Terus ya saya juga setuju tentang kalau ketuanya itu berasal dari UIN Jogja, kemudian dari wakilnya boleh dari UIN Bandung. Terima kasih. Ya, ini dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang mau menyampaikan usulan atau langsung kita voting seperti itu? Untuk teman-teman. Kalau saya mungkin usul ini sih Kang, orangnya mungkin ya. Orangnya menurut saya ya benar tadi kata
Isfihana itu bahwa kalau ketua tuh paling enggak ada pengalaman lah untuk organisasi, dan menurut saya mungkin Isfihana yang punya jaringan informasi yang cukup luas bisa lah insya Allah diamanatin sebagai wakil ketua, dan mungkin Nur atau Vika yang bisa jadi ketua untuk UIN Jogjanya. Terima kasih. Oke, ini langsung saja. Di sini ada beberapa nama yang dimunculkan sebagai kandidat ketua maupun wakil. Yang pertama untuk ketua tadi ada kandidat yakni Muhammad Wafi, ya saya sendiri. Yang kedua ada Mbak Vika. Selanjutnya ada nama Mas Bayu, dan juga ada nama Mbak Isfiana. Nah, mungkin ini perlu persetujuan dari satu kelompok. Silahkan memilih. Ini kita kayak voting aja. Nanti dari teman-teman silahkan memilih. Nanti suara siapa yang paling banyak ya itu yang akan jadi ketuanya. Seperti itu. Mungkin ada masukan atau mungkin mau langsung saja, mau langsung voting aja. Ya nanti silahkan pencet tombol tangan ya apabila nanti saya sebutkan namanya untuk sebagai perwakilan suara dari kalian, seperti itu. Yang pertama untuk ketua ada beberapa nama yang seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama ada Muhammad Wafi. Mungkin bagi yang setuju untuk menjadikan dirinya sebagai ketua bisa angkat tangan di grup ini, seperti itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 suara. Ada 6 suara. Selanjutnya untuk nama Mas Bayu. Mungkin ada yang angkat tangan. Oke, ada 2 orang. 3. Oke, 3. Terus selanjutnya ada nama Mbak Vika. Oke. Ada 1 suara. Dan selanjutnya ada nama Isfiana. Ada 3. Oke, dari mungkin cukup. Dari hasil voting ini suara tertinggi ada Muhammad Wafi dengan 6 suara. Yang kedua ada Mas Bayu dan juga Mbak Isfiana 3 suara. Yang terakhir ada Mbak Vika dengan perolehan 1 suara. Sebelumnya mungkin ada yang mau menanggapi atau menyanggah terlebih dahulu. Oke, jika tidak ada, apakah langsung kita tetapkan? Ya. Gimana, Mbak? Ya langsung aja dibuka. Pasti yang jadi ketua.
Oke, kalau begitu kan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelompok kita kali ini jatuh kepada saudara Muhammad Wafi, seperti itu. Ya, sebelumnya, aduh, gimana ya? Ya, saya terima amanah ini dengan baik. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik pula. Dan juga saya tentunya berharap kepada teman-teman semua untuk turut serta aktif dalam membahas segala hal yang terkait dengan kelompok kita, terkait teknis, proker, dan sebagainya, seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, ini kita ada pembahasan divisi. Nah, kalau saya melihat dari tahun sebelumnya dan melihat dari kelompok yang lain, itu ada beberapa divisi. Yang pertama itu ada BPH, ada ketua, ada wakil, ada sekre, ada bendahara, itu ada bendahara. Terus untuk selanjutnya ada divisi dokumentasi, divisi TikTok, dokumentasi. Terus selanjutnya ada divisi acara, ada divisi konsumsi, ada humas, sekolah kira-kira. Mungkin dari teman-teman ada usulan divisi gitu. Kalau saya ingatnya cuman itu ya, mungkin ada tambahan. Monggo Mbak Dini, silakan. Ya, makasih. Aku mungkin mau nambahin ini divisi logistik ya. Divisi apa Mbak? Logistik. Jadi itu terkait perlengkapan kayak gitu. Oh ya ya. Divisi logistik. Ini karena kita orangnya 12 dan ini nanti mungkin gimana ya, ada yang satu divisi diisi 2 orang, ada yang cukup 1 orang, seperti itu. Yang pertama mungkin dari BPH sendiri, ketua ada saya. Untuk wakilnya tadi, oh ya, wakilnya tadi ada 2 suara tertinggi. Yang pertama ada Mas Bayu, yang satunya ada Mbak Isriana. Ini kira-kira siapa yang mau jadi wakil? Seperti itu. Oke, langsung usul nama gitu, silahkan. Dari teman-teman Bandung kami persilahkan seperti kesepakatan tadi. Monggo Mbak Isyana yang lebih pantas lah untuk ini mewakili kelompok kita dari UIN Bandung. Gimana, apakah ada tanggapan lain atau cukup Mbak Isyana yang menjadi wakil? Ya, baik. Ya, silakan Mbak. Kalau saya pertimbangannya untuk Mbak Isriana karena cewek ya, bukan karena apa, nanti kan karena kita jumlah cewek dan cowoknya itu lebih banyak yang cewek, sehingga sepertinya untuk divisi-divisi yang lain juga membutuhkan yang cowok. Jadi biar maksudnya wakilnya itu cowok semua, jadi divisi lain disebar gitu biar merata. Karena sebenarnya kan mesti membutuhkan bantuan cowok untuk yang lain. Terima kasih. Oke, berarti langsung saja kita tetapkan untuk wakilnya ada Mbak Isviana. Untuk sekre, nah, mungkin ada yang mau mengajukan diri sebagai sekre.
mungkin ada yang berpengalaman di bidang administrasi, kepenulisan dan sebagainya, mungkin bisa mengajukan diri sebagai sekretaris, karena ini merupakan bagian yang krusial terkait mungkin nanti kita pembuatan undangan, terus ada surat-surat pemberitahuan, surat keluar dan masuk. Mungkin ada yang langsung mau mengajukan diri biar kita tidak terlalu berlama-lama. Udah boleh. Oke, untuk sekre ada Mbak Dini. Terus untuk bendahara untuk masalah keuangan, mungkin yang orangnya apa sih, bahasa Indonesianya primpen itu apa Mbak Vika? Primpen ya? Apa ya? Teliti atau sih? Aku juga nggak tahu. Ya, seperti itu intinya. Orangnya teliti terkait uang dan juga bisa intinya detail lah terkait keuangan. Mungkin bisa mengajukan diri. Apa langsung saja mengajukan diri gitu. Boleh deh, saya jadi. Oke, siap Mbak Sabrina. Oke, untuk selanjutnya ini ada beberapa divisi yang tadi sudah berkurang 4 orang. Ya tinggal sisanya. Mungkin yang mau masuk divisi dokumentasi, yang tadi senang edit-edit, senang main sosmed, scroll-scroll, atau mungkin senang main CapCut jujian, monggo bisa mengajukan diri. Mungkin saya mau nyoba lah divisi ini, divisi dokumentasi, Kang. Oke. Dokumentasi ada Mas Bayu. Oke, nanti kita untuk sisanya nanti tinggal kita masukkan. Untuk divisi acara ini nanti ya apa namanya? Ya, walaupun nanti tetap masing-masing dari kita jadi penanggung jawab terhadap broker, tetap ada koornya yang mengawasi setiap acara yang ada di kelompok KKN kita. Siapa kira-kira yang mau mengajukan diri ini? Masih tersisa ada Mas Yunus, ada Mbak Vika, Mbak Dias, Mbak Nur Hadila, Mbak Maya. Mbak Vika, oke. Ada Mbak Vika. Ini masih ada bagian logistik sama humas. Ini ada yang mau mengajukan diri sebagai logistik. Ini penting juga logistik ini. Mas Yunus, Logistik itu gimana? Kayak peralatan atau apa gitu? Iya, kayak perkap Mas. Perkap terus akomodasi seperti itu. Dan nanti gimana? Kalau perkapnya logistik satu atau 2? Dan mungkin nanti lihat sisa orangnya ini Mas. Nanti mungkin bisa 2 sih kalau logistik. Itu karena ini kerjanya juga mungkin agak berat. Ini terkait menyiapkan perlengkapan dan juga akomodasi nantinya seperti itu. Terus selanjutnya ada humas. Humas ini nanti yang bagian apa namanya, penyebaran surat-surat proposal seperti itu. Ini ada masih tersisa ada Mbak Dias, Mbak Fadila, ada Mbak Maya, sama satunya tadi ada Mas Asda.
Oke, Mbak siapa? Mbak Fadila. Mbak Fadila. Selanjutnya ada konsumsi. Ya, ini nanti yang mungkin tugasnya, kalau tugasnya mungkin menentukan menu-menu makanan atau dan sebagainya lah. Nanti untuk masak ya tetap nanti kita bareng-bareng seperti itu. Tapi untuk PJ-nya satu orang aja nanti. Kira ada nggak nih yang kayak hobinya nyemil-nyemil, makan-makan, itu bisa mengajukan diri. Di sini masih tersisa ada Mbak Dias, Mbak Maya, sama satunya ada Mas Adan. Apa yang mau mengajukan diri? Monggo. Apa nih yang mau mengajukan diri nih? Yang merasa belum kebahagiaan. Merasa belum kebahagiaan. Kita lompati aja atau gini, mungkin kalian ada usulan divisi atau mungkin divisi konsumsi ini apa namanya kayak divisi yang nggak urgent, mungkin kalian ada apa namanya usulan, ya kami persilahkan, silahkan. Boleh diulang nggak Mas, itu yang belumnya siapa aja? Ini ada Mbak Dias, ada Mbak Himayatul Umat. Oh iya, ini kayaknya ada yang belum deh. Mas apa ini? Rifki, Mas Rifki ikut gak ini tadi di Google Meet? Nggak ikut deh kayaknya Mas. Kayaknya belum masuk ya Mas Rifki. Tapi ini di grup kita kok ada orang 13 ya, ini apakah ada yang nomornya double atau gimana? Oh enggak, itu sorry, kemarin kan aku yang buatin grup, tadi itu yang masuk nomor WA aku satunya. Oh, yang Ziana Store itu, Ziana Store. Iya. Oh alah, oke. Jadi ini tinggal Mbak Dias, Mbak Maya, sama Mas Ahdan, Mas Rifki, masih ada 4 orang. 2 laki, 2 cewek. Mungkin ada yang kenal dekat dengan Mas Rifki, mungkin bisa mengusulkan dia cocoknya masuk di divisi mana, seperti itu. Monggo Mbak Dini bisa menyampaikan. Iya, izin masuk. Aku belum kenal divisi sih, tapi aku kenal di sosmednya. Dia tuh kalau di sosmed itu kayak seleb kampus UIN. Followernya sudah cukup. Jadi bisa kampus. Oh ya. Oke. Dimasukkan ke Dekblog aja ya. Kemana Mas? Ke dokumentasi. Iya, benar. Boleh. Oke, biar collab sama Mas Bayu. Oke. Berarti tinggal 3 orang tadi. Kalau Mas Ahdan tadi ngikut aja mau dimasukkan kemana. Ya, mungkin Mas Ahdan nanti dimasukkan ke logistik, biar logistiknya cowok semua. Mas Ahdan, terus tinggal 2 nih, ada Mbak Dias sama Mbak Maya. Nah, ini humas masih 1 orang, acara 1 orang, konsumsi belum ada. Ini kira-kira menurut kalian konsumsi ini divisi yang penting nggak? Atau mungkin ada
usulan divisi lain, mungkin kalian ada pandangan terkait kelompok KKN sebelumnya terkait divisi-divisi ini, mungkin ada yang perlu dirubah atau ditambahkan, monggo bisa mengusulkan. Kalau konsumsi kayaknya tetap harus ya, karena dia yang bakalan ngatur di situ. Kalau Akbar, la ilaha illallah, Omar. Dia yang bakal mengusulkan itu di hari itu menunya apa aja, terus kan dia yang bakal tahu bahan-bahannya itu apa gitu, yang kurang itu apa. Jadi dia juga yang bakalan ngurusin uangnya juga gitu di dapur kayak gimana kayak gitu. Jadi mintanya ya udah sama satu orang itu aja gitu. Untuk konsumsi. Nah, tapi kalau misalkan emang pembahasannya malah jadi berlarut-larut, mending untuk divisi konsumsi ini dipegang sama siapa itu kesampingkan dulu aja, di grup aja gitu. Bahas yang aja gimana? Oke. Bulan ini tinggal 2 ya tadi ya, Mbak Dias sama Mbak Maya. Sebenarnya ini Mbak Dias ada di Google Meet loh sama Mbak Maya. Mungkin kalau masih online bisa menyampaikan sepatah 2 patah kata. Mbak Dias sama Mbak Maya, mungkin mau speak up, saya cocoknya masuk divisi ini Mas, atau apa, saya sampaikan. Oh ya udah, mungkin masih sholat atau masih apa ya, masuk ke saya bacakan terlebih dahulu untuk susunan sementaranya tadi. Yang pertama ini BPH, Ketua Muhammad Wafi, yang kedua Wakil ada Mbak Isfiana, terus Sekretarinya ada Mbak Dini, bendaharanya ada Mbak Safina, terus untuk dokumentasi ada Mas Bayu sama Mas Rifki, terus acara masih Pak Dika sendiri, terus yang konsumsi masih kosong, yang humas ada Mbak Fadila, terus untuk logistik ada Mas Yunus sama Mas Ahdan. Mungkin seperti itu dulu. Untuk yang lainnya nanti menyusul aja, nanti saya lampirkan dulu. Untuk pembahasan selanjutnya itu ini terkait identitas. Mungkin sebelum masuk itu tadi untuk job desk masing-masing divisi apakah sudah paham atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan job desk divisinya. Atau mungkin sudah jelas untuk job desk per divisinya. Mungkin untuk saat ini dilanjut aja Mas. Oke. Ya udah jam 5 soalnya. Mungkin ini untuk kesepakatan pembuatan PDL, FAS dan sebagainya. Untuk atribut. Ini kira-kira mau dibahas sekarang atau nanti mungkin bisa voting aja di grup kira-kira? Kayaknya voting aja di grup deh Mas. Oh ya. Maksudnya takut kalau di forum nanti terlalu lama. Ya, kita skip dulu aja. Maaf ya agak berisik soalnya saya ada di warung makan Indomie. Ada di warung Indo. Ya, biasa musiknya seperti ini. Saya mohon maaf sebelumnya. Langsung dikecilkan. Dan untuk selanjutnya terkait gambaran lokasi. Ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Gunung Kidul itu seperti apa. Gunung Kidul itu tempatnya seperti perbukitan. Bukit rata-rata, bukit Kafur atau bukit Kars seperti itu. Dan juga terdapat banyak pantai. Itu masuk jalur pantai selatan. Jadi bisa kita lihat mungkin untuk mata pencaharian penduduknya itu sebagian besar adalah
usaha perkebunan palawija, terus ada wisata, terus ada apa ya biasanya nelayan seperti itu, sama mungkin industri-industri rumit kayak kerajinan gitu dan pengolahan hasil bumi seperti itu. Untuk potensi daerah itu sepertinya potensi alam. Itu ada pertanian, perikanan, peternakan, terus dan juga ada kehutanan, dan juga terdapat beberapa industri, dan juga ada tambang di sana, ada tambang. Seperti itu. Mungkin yang paling mencolok, yang paling terkenal, yang paling hype itu adalah industri pariwisata. Mungkin nanti teman-teman bisa searching di TikTok atau di reels IG, itu biasanya banyak terkait tempat-tempat wisata Gunung Kidul, atau mungkin di Google langsung buka webnya Pemkab Gunung Kidul, itu nanti biasanya ada seperti itu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu terkait Gunung Kidul itu seperti apa? Ada yang masih penasaran nggak? Ya, monggo Mbak. Ya, izin menambahkan ya, dari tadi gambaran lokasi Gunung Kidul. Kebetulan kakak tingkat saya kamar kosnya tuh depan banget gitu. Sewaktu dulu dari UIN Bandung, lokasi KKN-nya di sana di Sumber. Nah, saya udah sharing banyak sama beliau. Salah satunya saya mau nambahin aja buat yang keagamaan, di mana mayoritas di sana tuh nggak hanya Islam, tetapi banyak agama-agama lainnya gitu. Dan untuk sekolah pun kayak di sana tuh masih anak-anaknya sedikit, terus buat penerangan di sana masih ada minum juga gitu. Oke. Yang benar di sana itu lebih plural, dan juga ini PKS budaya Jawa di sana masih sangat penting. Mungkin nanti ini sedikit budaya saja. Mas, maaf suaranya kurang jelas. Oke, kalau udah jelas Mbak. Sudah. Ya, memang benar apa yang dikatakan sama Mbak Dini tadi. Di sana itu plural, yang mana memang masih multikulturalnya itu terasa banget. Ya, memang nggak hanya Islam pun di sana ada berbagai macam golongan. Dan juga mungkin masih ada sebagian orang yang namanya kejawen atau penghayat kepercayaan seperti itu. Dan juga terkait budaya, di sana juga kental dengan budaya Jawa, yang mana itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tata krama sama norma. Dan mungkin ini nanti imbauan aja ketika di sana ya kita kita junjung setinggi-tingginya namanya tata krama terhadap rakyat setempat. Memang rakyatnya di sana masyarakatnya ramah, tetapi mereka sangat sensitif dengan yang namanya tata krama seperti itu. Mungkin itu ya sedikit gambar terkait Gunung Kidul, ya nanti bisa di searching sendiri-sendiri lah sambil melengkapi data-data terkait Gunung Kidul nantinya. Terus untuk gambaran besar broker ini seharusnya ini survei terlebih dahulu ya. Kalau kemarin saya dengar-dengar dari kelompok lain yang mana itu udah lebih dahulu membahas hal ini terkait survei itu, yang pertama melakukan nanti dari DPL-nya terlebih dahulu. Biasanya nanti di awal Juli para DPL nanti survei ke lokasi KKN untuk memetakan daerah lokasi sama seperti tempat tinggal dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin nanti kalau ada usulan-usulan proker ya di grup aja untuk mempersingkat waktu itu. Untuk selanjutnya ini yang paling krusial ini terkait target iuran dan pendanaan ya. Nah ini nanti kita mau full
iuran atau juga kita ada danusan seperti itu. Kalau di kelompok-kelompok lain tuh ada danusan, biasanya mereka jualan-jualan, ya jualan apapun lah, ada yang makanan, ada yang jualan sarung, ada yang jualan baju atau apapun. Dan juga ada yang langsung full iuran, yaitu nanti mungkin agak sedikit berat kalau iuran full, tentunya nanti membutuhkan dana yang banyak. Dan juga nanti kita juga ngajukan kayak proposal sponsorship, tentunya nanti itu kita ajukan kepada lembaga-lembaga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan broker-broker kita nantinya, seperti itu. Mau disepakati sekarang iurannya berapa atau gimana? Ini ada teman-teman usulan, atau mungkin dari Mbak Bendahara, Mbak Sakina, ada langsung usulan, Mbak? Iya juga. Sebenarnya ini tergantung teman-teman sih. Kalau misalnya danusan itu kan berarti perlu tenaga juga ya. Itu gimana teman-teman? Emang benar sih kalau misal kita nggak danusan itu resikonya kita ngeluarin uang banyak dan belum tentu semuanya itu bisa gitu kan. Itu mungkin diputusin aja gitu sama teman-teman gimana kita mau danusan, atau kalau buat saya pribadi saya ikut teman-teman. Gimana teman-teman yang lain? Saya mau menyampaikan pendapat ya. Kalau misalkan danusan, ngelihat dari agenda di UIN Bandung sih baru hari ini sampai tanggal 2 deh kayaknya, itu masih UAS gitu, jadi masih kayak ya hektik sama UAS lah gitu. Nah itu jadi bahan pertimbangan juga, tapi setelah dari tanggal 2 sampai tanggal 7 oke lah, masih bisa. Terus gimana? Nah itu pertanyaan itu. Danusannya di mana katanya? Dan saran? Kalau yang sudah KKN UIN juga ada KKN tematik dan mereka lebih awal. Nah mereka bentuk danusan itu kayak open donasi seperti baju atau uang. Jadi kayak buat pamflet, kemudian disertakan jenis-jenis yang bisa didonasiin, misalnya baju ataupun uang. Jadi yang ditransfer dalam bentuk rekening gitu loh. Jadi ada nomor rekening yang bisa ditransfer buat broker kita nanti. Nah terus beberapa pengalaman aku tanya-tanya cutting waktu dulu itu, bisa sih ngajuin proposal. Nah, jadi ngajuin pendanaan ke yang paling memungkinkan untuk diterima itu ke Basnas. Nah, waktu itu katanya diterima dan di ACC. Terus apalagi ya? Nah, kemungkinan untuk biaya kan karena kita juga nggak tahu ya, setiap kelompok itu biayanya beda-beda. Rata-rata dari cutting itu sekitar 900 sampai 1.500.000 untuk tiap orang. Tapi kembali lagi ke ke kelompok, maksudnya kayak biaya hidup di sana tiap lokasi, terus head-on-nya atau hidupnya tuh bagaimana, dan juga yang paling penting biasanya rumah itu kalau mereka free otomatis bisa mengurangi biaya, tapi kalau ternyata rumah tempat tinggal yang kita tepati nanti ternyata bayar, otomatis juga menambah pengeluaran. Mungkin itu cukup, sekian dari aku, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vika. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau menyampaikan terkait hal ini, karena hal ini juga termasuk yang paling urgent terkait pendanaan nantinya. Mungkin ada yang mau punya usulan atau mau berpendapat, silahkan, seperti itu. Ya mungkin ini ya untuk terkait pendanaan, tentunya kalau misal kita ini usaha pribadi
pribadi aku, mungkin kalau misal hanya pakai uang pribadi aja sepenuhnya itu bakalan berat banget karena kebutuhannya banyak juga seperti itu. Mungkin nanti kita open donasi terlebih dahulu, bikin pamflet open donasi, terus pakaian layak pakai seperti itu. Terus ada buku-buku dan juga mungkin donasi berupa uang. Terus lebihnya nanti tetap kita ada iuran, tapi enggak biar enggak terlalu banyak. Terus juga nanti kita ngajukan proposal sponsorship pendanaan, tuh tentunya seperti itu. Mungkin yang paling utama ya kita bikin pamfletnya terlebih dahulu terkait open donasi, seperti itu. Mungkin ada yang mau usulan lagi? Untuk saat ini tadi karena menimbang ini ya, kalau misal kita danusan itu kan masih banyak yang puas juga, mungkin bisanya mulai bulan-bulan Juli nanti baru kita mulai. Bulan Juli setelah tanggal 2 mungkin bisa kita ya carilah apa yang mau kita jual dan sebagainya, apa yang mau kita danuskan seperti itu. Mungkin yang untuk sekarang itu nantinya langkah kita selanjutnya setelah rapat ini tentunya komunikasi kepada DPL gitu, karena yang nantinya survei lokasi dan juga terkait tempat tinggal nanti bayarnya berapa itu nanti dari DPL soalnya seperti itu. Mungkin nanti setelah ini kita komunikasikan terlebih dahulu kepada DPL seperti itu. Dan juga ini pembuatan logo Mas Bayu, pembuatan logo KKN Mas. Ini penting ini logo, terus buat IG baru, IG KKN seperti itu. Sama nanti mungkin kita buat video profil dan sebagainya lah. Oke Mas. siap Kang, insyaallah. Siap. Ya, mungkin dari teman-teman ada masukan lagi enggak? Atau cukup? Mau nambahin tapi nggak tahu ini termasuk urgent apa enggak ya. Tapi kalau dari teman-teman yang lain mereka kayak kalau untuk FES dan juga Kokart mereka sudah mulai ngerancang gitu loh. Nah jadi Kokart, jadi mungkin kita bisa menggunakan tema buat foto Kokartnya. Jadi mungkin kita ngirimin foto masing-masing dengan dress code yang sama biar bisa diedit sama Mas Bayu buat Kokart dan isi profil IG-nya itu. Boleh. Boleh, setuju. Ya boleh, itu nanti langsung dibuat pengumuman aja di grup nanti. Langsung dibuat pengumuman untuk pengumpulan foto dan sebagainya. Karena itu nanti ada kita kasih deadline aja biar timeline-nya jelas seperti itu. Dari Mas Bayu kira-kira ngasih deadline sampai kapan Mas? Ini soalnya wewenang dari Anda ini. Ya mungkin kira-kira minggu, mungkin terakhir minggu. Biar bisa langsung dikerjain. Sama ini kira-kira dress code-nya apa atau pakai alamater masing-masing Mas? Dress code ya. Boleh pakai alamatnya masing-masing aja. Oh ya. Oke, berarti foto dengan alamat masing-masing dikumpulkan di grup atau dikumpulkan di Mas Bayu nih? Dikumpulkan di grup atau Jafri?
Boleh nanti saya kirim link drive-nya aja mungkin ya. Ya benar-benar. Oke. Ya nanti ya segera dibuat aja nanti link drive-nya. Nanti kita kasih pengumuman di grup seperti itu. Untuk deadline-nya ya dari Minggu pengumpulan foto. Untuk logonya sendiri sama IG-nya kira-kira kalau Sabtu kemepetan nggak Mas? Terlalu mepet ya? Atau mungkin Minggu pagi kita launching itu logo dan sebagainya? Logo sama kalau logo ya kayaknya mungkin paling Senin sore, soalnya ini juga karena masih ada tugas gitu Mas, jadi mau dikerjain insya Allah bisa lah Senin. Oke, berarti Senin. Nanti mungkin beberapa opsi gitu Mas, 2 atau 3 opsi aja, jadi biar selamatin teman-teman nanti pakai logo yang mana. Ya mungkin rapat kali ini apakah bisa kita cukupkan atau masih ada yang kurang dirasa? Nah, mungkin ini bisa on-cam terlebih dahulu, dokumentasi lah paling enggak. Pertemuan pertama, first meet masa enggak on-cam? Ya on-cam. Nah, yang lain on-cam yuk, yang lain yuk. Sebelum ditutup nih. Mungkin ada yang bersama laptop mungkin bisa di screenshot. Soalnya kalau pakai HP nanti kepotong. Oke, aku kalau Oke. Mungkin bisa dihitungi Mbak. Banyak juga on-cam Mbak. iya, on-cam dulu semua ya. Iya. Maaf, sepertinya sinyalku yang jelek jadinya kok nggak muncul ya gambarnya. Udah muncul kok. Satu, dua, tiga. Bentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Tapi di aku gambarnya nggak terlalu jelas, sampai nggak muncul, sinyalnya kayaknya jelek, atau mungkin dari yang lain. Jadi kelihatannya off cam semuanya. Aku boleh. Tadi udah sempat di screenshot juga sih. Barangkali mau lagi. Oh iya, Mas. Oh iya. Mau lagi? Terima kasih Mbak. Ya, udah cukup sih. Udah. Ya mungkin sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang mana telah menyempatkan waktunya hingga menjelang maghrib ini untuk menyelenggarakan meet perdana kita materi. Terus selanjutnya dimohon untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang masih belum hadir dan sebagainya bisa diajak kembali untuk meramaikan grup biar grup kita nggak sepi-sepi aman. Ya mungkin saya tahu kok kemarin waktu sepi itu kenapa, karena biasanya ini takut sesi ketua dan sebagainya. Ini karena strukturnya udah ada, mungkin bisa diramaikan grupnya ya biar gak kalah sama kelompok lain, karena kan dari kekompakan kita nanti juga akan dinilai pada akhirnya seperti itu. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin cukup itu dari saya, dari Taufik Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih teman-teman.